Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairi Ramanda. Saya mahasiswa Prodi Pariwisata semester 4 di Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang destinasi Kawah Putih yang berada di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Perum Perhutani Unit 3 Jawa Barat dan Banten ingin menjadikan wisata Bandung Selatan sebagai aset wisata yang diminati oleh wisatawan. Hutan Perum Perhutani Unit 2 Jawa Barat dan Banten dikelola oleh suatu unit bisnis dengan nama Kesatuan Bisnis Mandiri Wisata atau KBM. Dalam kegiatannya, Perum Perhutani Unit 3 Jawa Barat dan Banten memiliki beberapa divisi klaster usaha wisata, salah satunya adalah Wahana Wisata Kawah Putih, dan merupakan suatu unit yang beraktivitas di bidang kepariwisataan, budaya, dan edukasi, yang merupakan bagian dari KBM WBU, tepatnya Kawasan Daya Tarik Wisata Ciwidey. Kawasan ini sudah sangat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di kawasan wisata Bandung. Pihak ataupun organisasi yang dimaksud di atas adalah keterlibatan masyarakat, pengembangan teknologi, alih informasi, perlindungan lingkungan, pembangunan sumber daya manusia, dan kondisi-kondisi yang dianggap sebagai prioritas di dalam topik penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata di Wahana Wisata Kawah Putih. Pada saat ini hanya berlangsung untuk kedalaman keterlibatan masyarakat tersebut haruslah ditelaah kembali sehingga sejauh manakah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tersebut dapat diketahui. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan dapat kita lihat dari seberapa besar masyarakat lokal yang terlibat dalam setiap kegiatan pariwisata. Dengan adanya kegiatan pariwisata, diperlukanlah suatu analisis untuk mengungkapkan bentuk keterlibatan masyarakat yang ada di Wahana Wisata Kawah Putih. Yang pertama, A. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawah Putih. Keberhasilan pembangunan pariwisata bergantung pada bagaimana cara penanganan antara kepentingan pariwisata dan lingkungan secara benar. Sebagai pertimbangan utamanya adalah penilaian yang tepat terhadap hubungan pariwisata dengan lingkungan, serta prinsip kebijakan yang digunakan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan lingkungan pariwisata. Di sini ada 4 komponen pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu daerah tujuan wisata, wisatawan, usaha pariwisata, serta pertimbangan ataupun pengaruh global. Di sini ada 7 aspek kunci atau konsep sustainable development harus mempertimbangkan 7 aspek kunci, yaitu futurity atau pengembangan tidak diartikan dalam jangka waktu yang biasa dipergunakan oleh kalangan pengusaha dan politisi, melainkan lebih dari itu. Kedua, ada intergeneration equity. Kegiatan masa sekarang jangan mengurangi sumber daya yang harus tersedia untuk generasi yang akan datang. Keterlibatan stakeholder, semua kelompok masyarakat, politisi, dan lain-lain yang berpengaruh dalam pembangunan harus terlibat dalam debat-debat dan pembuatan keputusan. Keempat adalah ada the balancing of economy and environmental factor. Keputusan harus dibuat dengan
berdasarkan isu yang luas daripada hanya sekadar biaya ekonomi, dan isu-isu lingkungan harus dianggap bukan sebagai penghambat pembangunan. Yang kelima ada environmental capacity. Semua dampak lingkungan harus dikaji dalam batasan pengaruhnya terhadap proses keseimbangan agar keseimbangan lingkungan tidak terganggu. Keenam ada emphasis on quality as well as quantity, atau keputusan tidak dibuat berdasarkan biaya terkecil, melainkan berdasarkan solusi yang memberikan dampak merugikan yang terkecil. Yang terakhir ada compatibility with local system, atau pembangunan harus menjaga kelangsungan sistem sosial, politik, dan ekologis lokal. Konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan wana wisata Kawah Putih yang akan direncanakan. Sebagai pertimbangan utamanya adalah hubungan yang erat antara pariwisata dengan lingkungan sekitarnya, baik alam, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Keberlanjutan pariwisata sangat bergantung pada kestabilan kualitas lingkungan yang baik, karena kualitas lingkungan bergantung pada kestabilan kualitas lingkungan yang baik, karena kualitas lingkungan merupakan daya tarik utama bagi wisatawan. Sini ada yang kedua, ada prinsip pariwisata berkelanjutan di Kawah Putih. Dalam pengembangan usaha pariwisata di wana wisata Kawah Putih, dan diharapkan akan bermanfaat bagi pihak pengelola wana wisata Kawah Putih agar mampu mengembangkan keterlibatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan wisata dan keterlibatan masyarakat bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata maupun non-pariwisata dalam masyarakat berskala regional, nasional, maupun internasional di masa yang akan datang. Pada dasarnya, pengembangan kepariwisataan di suatu tempat dimaksudkan untuk dapat meningkatkan keuntungan ekonomi, akan tetapi dalam pengembangan ini harus diupayakan juga agar tidak menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan kerusakan lingkungan. Mempertahankan kualitas lingkungan pada kepariwisataan alam mutlak diperlukan, sebab daya tarik utamanya justru pada lingkungan tersebut. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan menurut WTO yaitu Sustainable Tourism Development meet the needs of present tourists and host region while protecting and addressing opportunities for the future. It is envisaged as leading to management of resources in such a way that economic, social, and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological process, biological diversity, and life support system. Dan yang ketiga ada peran pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan di Kawah Putih. Pengelola wana wisata Kawah Putih melakukan pengelolaan dengan prinsip-prinsip kompensasi bagi kegiatan wisata di wana wisata Kawah Putih. Kegiatan yang dilakukan untuk mengkonversi alam dengan cara melindungi, merehabilitasi, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pengelola dengan masyarakat yang terlibat, dan memperkuat peran serta masyarakat dan pengelola, serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di wana wisata Kawah Putih.
agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan meningkatkan nilai sosial ekonomi dan keterlibatan masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga fungsi utama kegiatan berwisata di Wana Wisata Kawah Putih menjadi terlindungi untuk kepentingan utama. Kepentingan utama kegiatan berwisata di Wana Wisata Kawah Putih terlindungi untuk kepentingan pengelolaan pengembangan yang berasal dari pengelola, dianggap sebagai pengembangan untuk rakyat dan menjadi prioritas utama. Yang keempat atau yang D, pengaruh negatif pariwisata di Kawah Putih. Pengaruh negatif dari dampak pemanfaatan Taman Wisata Alam Kawah Putih dalam konteks pariwisata global terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat tidak dapat secara tepat terlihat, karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi seketika, tetapi melalui proses hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dampak pemanfaatan Taman Wisata Alam Kawah Putih terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Ciwidey cenderung bersifat negatif yang mendatangkan kerugian, seperti terkontaminasinya nilai-nilai budaya setempat dengan adanya kedatangan pengaruh budaya luar daerah yang dibawa oleh wisatawan, membawa pengaruh buruk untuk masyarakat setempat, khususnya generasi penerus. Ini disebabkan karena disalahgunakannya tempat wisata menjadi tempat pergaulan bebas, karena banyak dibangun penginapan dan villa-villa yang disediakan untuk wisatawan di tempat wisata tersebut. Sedangkan dampak negatif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi antara lain yaitu vulnerability ekonomi atau vulnerability ekonomi, kebocoran pendapatan, polarisasi spesial, sifat pekerjaan yang musiman, dan terhadap alokasi sumber daya ekonomi terhadap lingkungan fisik atau Spailand terhadap lingkungan fisik. Spailand 1996 berpendapat bahwa pariwisata dapat menimbulkan problem-problem besar seperti polusi air dan udara, kekurangan air, keramaian lalu lintas, dan kerusakan dari pemandangan alam tradisional. Tantangan pariwisata berkelanjutan di Kawah Putih. Yang pertama, tidak diperhatikannya nilai edukasi bagi wisatawan maupun penyedia sebagai tuan rumah. Kedua, tidak diperhatikannya kapasitas penerimaan wisatawan. Yang ketiga, bagaimana target pasar yang tepat untuk Kawah Putih ini. Perubahan iklim dan pariwisata di Kawah Putih. Industri pariwisata sangat tergantung pada keunikan sumber daya alam dari lingkungan. Perubahan iklim yang tidak menentu dari bencana alam yang mengiringinya akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa mempengaruhi sektor pariwisata. Sebuah destinasi yang mengandalkan keunikan sumber daya alam akan mengalami penurunan daya saing jika destinasi tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak menarik lagi bagi wisatawan. Faktor cuaca dan iklim seperti cuaca cerah, banyak cahaya matahari, kecepatan angin, udara sejuk, kering, panas, dan sebagainya sangat mempengaruhi pelaksanaan pariwisata, baik darat maupun laut. Wisatawan akan merasa tidak nyaman jika sebuah destinasi yang awalnya berbahaya, berhawa dingin dan hawa panas. Transportasi juga akan terganggu akibat perubahan cuaca yang tidak menentu, terutama transportasi udara. Di sini ada perubahan iklim dan bencana alam di Kawah Putih. Pada tahun 2019 lalu terjadi penurunan pengunjung sebanyak 30% di Kawah Putih karena
telah terjadi cuaca ekstrim dan terjadi kebakaran akibat cuaca panas yang ekstrim selama sepekan, dan beberapa kejadian bencana juga sempat viral di lini masa seperti longsor di jalan menuju Ciwidey dan angin puting beliung di situ Patenggang. Bencana tersebut membuat wisatawan khawatir untuk datang ke kawasan wisata Ciwidey. Setelah kejadian tersebut, Kawah Putih pun melakukan pembenahan dan terus melakukan pengembangan. Salah satunya spot foto yang baru dibuka 25 Desember 2019 lalu, dan sampai saat ini Kawah Putih pun telah dibuka kembali untuk wisatawan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.